Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Angelika Devagam, inilah Lintas Sains Pagi akhir pekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang anggota polisi dikeroyok 5 anggota Ormas di Jalan Raya Banjaran, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para pelaku tak terima dilerai oleh korban saat cekcok. Video amatir merekam aksi pengeroyokan 5 anggota Ormas terhadap seorang polisi mengenakan seragam dibalut jaket di pinggir Jalan Raya Banjaran, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski telah mengetahui bahwa korban seorang polisi, para pelaku tetap menganiaya korban hingga tersungkur dan helm yang dikenakan terlepas. Bahkan seorang pelaku turut menganiaya pengendara yang berada di sekitar lokasi. Buntut video viral, polisi meringkus 4 dari 5 anggota Ormas pelaku pengeroyokan. Diketahui aksi pengeroyokan dipicu lantaran para pelaku tak terima saat korban melerai keributan antara para pelaku dengan seorang sopir hingga mengakibatkan kemacetan. Itu melakukan peleraian dari suatu kegiatan yang mengancam gangguan keamanan, berusaha untuk mendamaikan, berusaha untuk melerai, tapi justru menjadi korban pemukulan dari 5 pelaku, ya. Bahkan sampai sudah terjatuh pun polisinya masih terus dilakukan pemukulan oleh para tersangka. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun 6 bulan penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal Anyus melaporkan. Pencuri sepeda dikeroyok massa di Majalengka, Jawa Barat. Pelaku nekat melakukan aksinya untuk memberikan hadiah ulang tahun anaknya. Seorang pria diamankan petugas TNI Polri dari amukan massa karena kedapatan mencuri sepeda listrik di Desa Ciborelang, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Diduga pelaku nekat mencuri sepeda untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada anaknya. Aksi ini viral di media sosial. Peristiwa berawal saat pelaku warga desa pada Hanten, Kecamatan Sukahaji ini melakukan aksi pencurian sepeda listrik milik Uwais yang terletak di rumah korban 5 menit setelah diparkir. Kemudian korban pergi berdagang, melihat kesempatan ini pelaku mengambil sepeda korban dan menuntunnya. Warga yang melihat aksi pelaku curiga kemudian meneriaki pelaku. Terus ada info ya, 5 menit 10 menitan. Dan saya balik ke sana bawa motor sih. Istri kan mau nyusul ke pasar, mau ikut dagang kan. Ini kan sepeda ya saya pakai istri. Hasil pemeriksaan kami bahwa pelaku berdua, jadi satu orang memakai kendaraan bermotor kabur. Jadi yang satunya ditinggalkan. Kasus kini ditangani petugas kepolisian sektor Jatiwangi dengan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri dari amukan warga. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, Anyus melaporkan. Pemirsa, ratusan emak-emak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diserang sekelompok preman saat berunjuk rasa. Akibat insiden tersebut, 2 orang warga mengalami luka-luka. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan warga yang didominasi oleh emak-emak di salah satu PT di kawasan MM 2100 di Desa Daun Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Sekelompok orang yang diduga preman menyerang emak-emak yang tengah berorasi. Warga sempat melakukan perlawanan, namun kelompok yang diduga preman menyerang menggunakan batu dan balok kayu. Polisi yang berjaga sempat mengeluarkan tembakan ke udara guna menghalau penyerang. Akibatnya sedikitnya 2 warga luka-luka akibat serangan itu dan langsung dapat pertolongan dari petugas kesehatan. Korban alami luka-luka mendatangi Mapolres Metro Bekasi untuk laporan. tidak sampai 1 jam kita diserang oleh oknum yang mungkin preman bayaran ataupun masa bayaran, kita nggak kenal mereka. Kita diserang tiba-tiba, dibubarkan secara paksa, hingga akhirnya insiden pemukulan dan lain sebagainya pun terjadi di sini. Sebelumnya aksi unjuk rasa tersebut menuntut kompensasi dan pekerjaan bagi warga yang belum dipenuhi. Setelah itu para pengunjuk rasa juga meminta polisi mengusut penyerangan tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan.
Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Transyogi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para pelaku saling lempar batu hingga petasan. Aksi tawuran dua kelompok remaja pecah di Jalan Raya Transyogi, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua kelompok remaja ini saling serang dengan batu, senjata tajam, dan petasan hingga membuat warga serta pengguna jalan tak berani melintas. Diketahui dua kelompok remaja yang terlibat tawuran bukan dari warga sekitar. Diduga mereka telah berjanjian di lokasi ini lantaran sepi dan minim penerangan. Kata info emang mau bawa senjata panjang, ibu-ibu pada ketakutan. Iya, terus pada pelarian ke dalam gang. Iya. Itu kejadiannya subuh ya? Subuh jam 3. Jam 3. Rame, banyak orang bang? Rame ya, orang petasan. Pertama petasan dulu. Warga mengaku resah dan berharap petugas kepolisian rutin menggelar patroli agar tawuran tak kembali terjadi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pembunuh janda ASN yang jasadnya ditemukan di dalam rumahnya di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akhirnya tertangkap. Pelaku membunuh karena terlilit hutang. HL, pria 25 tahun ini ditangkap tim Satreskrim Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah terkait pembunuhan seorang janda PNS bernama Hartini. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena mencoba kabur saat akan diringkus di tempat persembunyiannya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor milik korban yang sempat dijual. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh dengan cara menikam leher korban menggunakan pisau dapur. Pelaku nekat menghabisi korban lantaran butuh uang dan terlilit hutang biaya persalinan istrinya. Sudah ditelepon terus sama orang kampung, punya utang pada tetangga, pada bidan karena lahiran istrinya belum bayar, kemudian utang juga di tempat elektronik. Nah, dia tinggal di samping rumah korban, di keluarganya, dia melihat korban punya motor sehingga dia punya niat untuk ngambil motor. Sebelumnya jasad Hartini, warga Jalan Lingkar, Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara ditemukan tergeletak berlumuran darah oleh putrinya di ruang tamu dengan kondisi luka di bagian lehernya pada 13 Desember lalu. Di lokasi, uang sebesar Rp900.000 dan sepeda motor Matic milik korban raib. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan warga tewas bersimbah darah. Diduga korban tewas dianiaya. Seorang pemuda meregang nyawa usai sempat dilarikan ke rumah sakit untuk pertolongan. Korban bernama Prian Muhadrian, 22 tahun, tewas usai diduga menjadi korban penganiayaan. Warga pertama kali menemukan korban terkapar di Jalan Bantar Argasari, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Kini polisi yang mendalami kasus masih menyelidiki penyebab tewasnya korban, yang diduga ada kaitannya dengan kekerasan anggota geng motor. Ujo udah terkapar, luka-luka. Cuman kan warga di sana nggak ada yang berani, nolong, kan takutnya disalahin. Yakni warga di sana inisiatif ke polsek. Kini jasad korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Sementara rekan korban yang diketahui sempat memboncengi korban sebelum korban tewas juga masih pemeriksaan petugas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, diterpa hujan deras dan angin kencang, bangunan sekolah dasar di Mojokerto, Jawa Timur ambruk. Beruntung saat kejadian, sekolah sedang kosong karena libur. Beginilah kondisi sekolah dasar Ngingas Rembyong, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto yang ambruk karena hujan deras dan angin kencang yang terjadi Jumat petang kemarin. Kondisi bangunan ruang kepala sekolah dan kelas 6 ambruk dan menimpa sejumlah peralatan sekolah seperti bangku dan buku-buku siswa. Sejumlah pelajar kelas 6 yang datang nekat masuk ke dalam kelas lewat jendela dan membersihkan buku-buku pelajaran yang basah karena hujan.
Beruntung saat kejadian sekolah sudah libur, sehingga saat kejadian tidak ada guru dan siswa yang ada di sekolah. Bangunan ambruk ini terjadi sekitar pukul 5 sore saat hujan lebat. Tiba-tiba terdengar beberapa kali retakan dan tiba-tiba bangunan langsung ambruk. Sebelum ambruk, kondisi bangunan bagian atap sudah retak dan berlubang, sehingga penjaga sekolah melarang anak dan istrinya untuk masuk mematikan pompa air. Sudah rusak. Kelihatan, Pak? Iya, itu apa kelihatan. Yang kelihatannya rusak? Kelihatannya itu ya bangunannya sudah pecah-pecah, agak miring ke timur. Gitu. Ini bangunan tahun berapa ya, Pak? Bangunannya itu rehabnya tahun 2014. Cuma ini bangunan lama, hanya sekedar di atapnya dia di atas kan ya direhab itu aja, nggak sampai bawah. Sebelumnya bangunan kantor dan ruang kelas 6 dan kelas 5 telah dilakukan rehabilitasi pembangunan pada tahun 2014. Namun hanya diperbaiki bagian atap ke atas, sedangkan bawah tetap bangunan lama. Sehingga bagian bawah tak kuat menjaga atap. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan. Pemirsa, petugas Damkar Kota Padang, Sumatera Barat mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3,5 meter. Saat hendak ditangkap, ular sempat melawan. Petugas Damkar Kota Padang, Sumatera Barat mendatangi pekarangan rumah warga yang melaporkan adanya penampakan seekor ular di samping kandang ayam. Petugas pun berusaha mengevakuasi ular dalam posisi melingkar usai memangsa seekor ayam. Saat hendak ditangkap, ular sempat melawan dan berusaha kabur. Setelah 30 menit, petugas pun akhirnya bisa menangkap ular piton berukuran 3,5 meter. Mengevakuasi satu ular. Jenis ular adalah ular piton dengan panjang 3,5 meter. Di posisi ular itu letaknya di dalam sebuah kandang ayam dan sudah memangsa satu ekor ayam. Ular dibawa ke Mako Damkar Kota Padang untuk diserahkan kepada komunitas pecinta reptil agar bisa direhabilitasi dan dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar perayaan Hari Ibu di Balairung Susilo Sudarman, Jakarta. Hari Ibu menjadi momentum bagi perempuan Indonesia agar lebih berperan dan turut serta dalam membangun negeri. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno didampingi penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemenparekraf Nur Asia Uno menghadiri perayaan Hari Ibu di Balairung Susilo Sudarman, Jakarta. Mengusung tema Perempuan Tangguh menuju Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Inklusif, Menparekraf berharap perempuan Indonesia terus berjuang, berkreasi, berinovasi dan berperan dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan saat ini. Karena dalam situasi ekonomi yang penuh dengan tantangan, peran perempuan semakin strategis untuk bisa tetap menciptakan peluang usaha dan kebangkitan sektor ekonomi, terutama pasca pandemi. Lebih bersyukur dan terus semangat untuk menghadapi masa depan. Insya Allah ibu-ibu Indonesia akan lebih kuat untuk menghadapi semua dan selalu berusaha untuk sabar dan tegar. Pada kesempatan lain, Menparekraf juga membuka pameran capaian kinerja Kemenparekraf di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Sandi berharap di tahun 2024 Kemenparekraf bisa terus berinovasi dan mampu menghasilkan capaian yang membanggakan bagi negeri. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Seorang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh polisi saat tengah berkendara melakukan aksi freestyle. Pelaku merupakan salah satu pembuat konten media sosial. Video konten aksi freestyle motor di jalanan yang dilakukan seorang remaja bersama rekannya yang dibonceng di Jalan Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Pelaku mengangkat ban depan motornya dan berkendara zigzag hingga membahayakan pengendara lain. Aparat kepolisian dari Perintis Presisi Samapta Polda Sulsel yang berpatroli di sekitar jalan Kota Makassar pun berhasil mengamankan remaja 17 tahun.
pembuat konten dan pelaku aksi freestyle motor tersebut. Pelaku ditangkap saat dirinya hendak kembali melakukan aksi freestyle motor di jalanan. Hingga polisi yang melihat hal tersebut mengejar dan meringkusnya. Pelaku mengaku telah membuat dan mengunggah aksi freestyle motor yang dilakukan ke media sosial untuk terkenal dan menjadi hiburan. Menghibur siapa? Diri sendiri. Ya. Terus kau lemparkan ke Instagram. Ya. Tujuan masukkan di Instagram untuk hiburan. Freestyle, maka sepeda motor yang bersangkutan akan dititip kurang lebih 3 bulan di Polrestabes Makassar sebagai bentuk pembuatan efek jerah terhadap para pelaku freestyle. Guna proses lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti sepeda motor langsung diserahkan ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, melambungnya harga sembako menjelang akhir tahun menjadi perhatian Partai Perindo dengan menggelar Bazar Murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Membantu meringankan beban masyarakat, Partai Perindo juga menggelar pengobatan gratis bagi warga yang membutuhkan. Program Bazar Sembako Murah Partai Perindo di Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Didampingi sejumlah caleg Partai Perindo, HT melihat langsung antusias masyarakat mengikuti kegiatan ini. Program ini menjadi salah satu bentuk perjuangan nyata Partai Perindo dalam membantu kebutuhan masyarakat. Saya ingin menegaskan dan memastikan Partai Perindo hadir, berjuang untuk kesejahteraan rakyat yang membutuhkan. Karena Indonesia hanya bisa maju, Indonesia bisa menjadi Indonesia emas kalau kita mempercepat peningkatan naik kelas kesejahteraan dari rakyat ini. Masyarakat menyambut antusias kegiatan ini karena mampu meringankan beban mereka di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok. Bagus, saya setujulah. Senang banget. Harapan saya ya ke depannya kita maju aja. Ya baguslah segini mah gitu kalau dia bisa membantu orang-orang yang pada nggak mampu gitu. Komitmen Partai Perindo melalui program Bazar Murah dan pengobatan gratis masih akan terus berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia untuk membantu masyarakat Indonesia. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki libur Natal, arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi padat. Momen libur panjang ini langsung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur. Sementara itu, warga yang hendak keluar kota memakai bus memadati Terminal Kalideres, Jakarta Timur. Jelang Hari Raya Natal, arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 6 Ciracas, Jakarta Timur, padat. Ribuan kendaraan menyemut di jalur dari arah Jakarta menuju kawasan Bogor, Jawa Barat. Masing-masing kendaraan hanya mampu menempuh kecepatan sekitar 10 hingga 20 km per jam. Diperkirakan kenaikan pengguna jalan tol ini mencapai 20% dibanding hari biasa. Sementara itu terjadi penumpukan penumpang di Terminal Kalideres, Jakarta Timur Sabtu malam. Tercatat pada hari Sabtu, sedikitnya 1.500 pemudik diberangkatkan dari Terminal Bus Kalideres. Penumpukan penumpang sendiri masih terjadi dikarenakan adanya keterlambatan bus akibat kemacetan di jalan menuju Jakarta. Pemirsa, warga lintas agama di Ciamis, Jawa Barat bergotong royong membantu umat Kristiani dalam menyambut perayaan Hari Natal. Suasana keakraban umat lintas agama ini sudah terjalin secara turun-temurun. Suasana hangat penuh toleransi ditunjukkan warga lintas agama Kampung Lebak di dalam Gereja Katolik Santo Yohanes Ciamis, Jawa Barat ini. Bagaimana tidak? Masing-masing warga rela memberikan waktunya untuk bergotong royong mendekorasi pohon Natal menyambut Hari Raya Kelahiran Yesus Kristus 25 Desember.
Warga juga beramai-ramai memasang pernak-pernik Natal di Menara Bintang berselimut bendera pusaka yang bertengger di halaman gereja. Uniknya, hiasan Natal tahun ini bernuansa Pemilu Damai 2024 yang mengajak umat untuk mensukseskan pemilu dengan jujur, damai, dan adil. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai simbol kerukunan umat beragama sekaligus membantu umat Kristiani menyambut perayaan Natal. Tak heran, pemerintah pun menyematkan Kampung Lebak sebagai kampung kerukunan. Karena 2024 nanti akan diadakan pemilu seperti yang sudah warga-warga ini tahu, tema kali ini juga kita gunakan pemilu. Dari mulai kainnya itu merah putih, lalu slogan-slogan yang tersimpan di situ juga ada no golput, semoga pemilu damai, dan masih banyak lagi slogan-slogan yang lain. Saya masang itu, ayo memilih untuk Indonesia pemilu 2024. Bu sebelumnya pernah ini memasang sesuatu di pohon Natal? Belum pernah ya. Ini baru kali ini. Kali ini kampung kerukunan karena temanya pemilu. Temanya pemilu, jadi kita sama-sama memasang di pemilu. Suasana hangat penuh sukacita ini diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk saling menghargai antar umat beragama. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, indahnya cahaya lilin Natal, hadirnya 12.000 choir hingga pesta kembang api meriahkan ibadah perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lebih dari 200.000 jemaat menghadiri perayaan Natal terbesar di Indonesia. Suasana penuh sukacita terlihat saat lebih dari 200.000 jemaat mengikuti ibadah perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Rekor 12.000 choir dan gemerlap laser warna-warni semakin menambah semarak perayaan. Meskipun sempat diguyur hujan hingga cuaca kembali cerah, para jemaat segala usia yang juga datang dari berbagai daerah tanah air tetap semangat bersorak-sorai meriahkan perayaan Natal. Usai perjamuan kudus, penyalaan lilin saat syahdunya Malam Kudus membentuk cahaya indah di stadion dan penuh kekusyukan sambut kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat dipimpin Gembala Sidang Pendeta Darniati Pariaji. Dan pesan Natal tahun ini agar selalu membawa damai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan Natal dari tahun ke tahun pasti sama, ya membawa damai, kasih Tuhan, ya disertai Tuhan. Dan kalau di dalam tahun politik sekarang ini ya otomatis kita berdoa minta sama Tuhan untuk pemilu nanti berjalan dengan aman, lancar. Karena kan ini ramai banget sih Pak, tahun lalu pernah ikut juga tapi nggak seramai ini. Nah puji Tuhan ini tuh kita ramai banget untuk acara tahun ini dan sangat khidmat sih. Kemudian pesta kembang api menutup rangkaian perayaan Natal. Sebelumnya ibadah Natal Akbar ini merupakan yang ke-21 kalinya sejak pertama digelar tahun 2000. Dari Jakarta, Elsie Keshi, Dipo Andi Muharam melaporkan. Gunung Merapi kembali erupsi disusul abu vulkanik. Bandara Internasional Minangkabau ditutup. Informasinya hadir sesaat lagi di Lintas Sains Pagi akhir pekan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat dengan hembusan asap vulkanik yang terus-menerus keluar dari kawah. Akibatnya, Bandara Internasional Minangkabau ditutup.
Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat kembali erupsi Jumat siang. Letusan kolom abu yang besar dan tinggi teramati oleh warga Sungai Puar dan Bukit Batabuah. Letusan siang selama 85 detik itu disusul hembusan asap vulkanik terus-menerus keluar dari kawah di puncak Gunung Merapi. Asap tebal setinggi 300 hingga 500 meter ke udara tertiup angin yang mengarah ke timur laut, timur dan tenggara, menyebabkan hujan abu tipis hingga tebal di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Di seismograf itu terekam tremor yang menandakan adanya bisa disebabkan oleh peningkatan fluida, bisa juga karena ada getaran abu, bisa juga karena adanya asap yang terus-menerus. Sementara hujan abu mengakibatkan penutupan seluruh penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman. Akibat penutupan Bandara Internasional Minangkabau, ratusan penumpang dari 6 penerbangan yang mau berangkat dari bandara tersebut terpaksa ditunda keberangkatannya. Para penumpang pun kecewa karena biaya penginapan akibat pembatalan penerbangan disebabkan bencana alam tidak ditanggung maskapai penerbangan. Dari Bukit Tinggi dan Kota Padang, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Eka Guspriyadi, Ainus melaporkan. Ya, sementara gunung api Lewatobi laki-laki di Pulau Flores, Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, meletus dengan suara gemuruh. Warga dilarang mendekati puncak hingga radius 2 km. Gunung api Lewatobi laki-laki di Pulau Flores, Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus dengan suara gemuruh hingga membuat warga panik. Warga keluar dari rumah dan memilih berada di jalan. Kolom abu tercatat hingga ketinggian 1.000 meter. Hujan abu juga terjadi 5 desa di kaki gunung. Rumah-rumah warga dipenuhi oleh abu vulkanik. Warga juga diminta untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Saat ini status gunung api Lewatobi laki-laki naik ke level waspada dan warga dilarang mendekati area puncak sejauh 2 km. Kita beralih ke informasi lainnya. Calon Presiden Ganjar Pranowo setelah tiba di Majalengka, Jawa Barat langsung menyambut dengan main rampak genteng dan bermain bersama dengan caleg dari Partai Koalisi Sabtu sore. Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung Partai Perindo, tampak asik ikut memainkan kesenian rampak genteng bersama warga dan Jatiwangi Art Factory di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Sabtu. Dengan mengikuti irama genteng yang terbuat dari tanah liat, Ganjar Pranowo menikmati alunan musik yang ada. Perayaan rampak genteng ini sudah dimulai sejak 2012 sebagai wujud rasa syukur, sekaligus penghargaan masyarakat atas tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Selama ini sudah berjalan dengan baik, tentu kita teruskan. Kalau itu kurang baik, kita koreksi. Kalau belum ada yang nyantol, tugas Ganjar sama Mahfud menyelesaikan itu. Kabupaten Majalengka itu bisa menang, karena ini pun dibuktikan Pak Ganjar Pranowo pernah ikut pilihan gubernur, saat itu elektabilitasnya rendah, tapi dengan gerakannya yang sangat masif dan cepat, spontanitas kemudian menjadi menang, dan ini pun akan terjadi dan akan dilakukan kita bersama-sama di Kabupaten Majalengka. Sementara ribuan warga juga menyambut antusias Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Desa Putri Dalem, Kecamatan Jati 7, Majalengka. Warga pun saling berebut untuk bersalaman dengan Ganjar. Kepada ribuan warga, Ganjar Pranowo menyampaikan agar anak sekolah menjadi perhatian utama pemerintah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jenny Johadi, Ainus melaporkan. Pemirsa, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Atiko Ganjar, menghadiri acara peringatan Hari Ibu sekaligus Hari Disabilitas Internasional bersama ratusan difabel di Menteng, Jakarta Pusat. Atiko menyatakan hanya pasangan Ganjar Mahfud memiliki visi misi kepedulian terhadap kaum difabel di tanah air. Kedatangan Atiko Ganjar di rumah aspirasi relawan Ganjar di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat Sabtu pagi langsung disambut istri Sandiaga Uno, Nur Asia Sandiaga, dan sejumlah difabel.
Atika dan Nur Asia bahkan sempat melepas para peserta sepeda santai yang ikuti puluhan penggoes pralansia. Tanpa berjarak, Atikoh bercengkrama dengan sejumlah penyandang disabilitas, berfoto bersama hingga berpelukan. Sebagai kaum ibu, Atikoh menyebut betapa pentingnya sosok perempuan untuk kemajuan negara, di mana menjadi guru pertama bagi anak-anak bangsa. Atikoh juga meyakinkan jika Ganjar Mahfud merupakan pasangan capres yang memiliki visi misi jelas terhadap kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Kita memiliki privilege menjadi seorang perempuan, karena di tangan kitalah kita bisa mencetak bagaimana kita bisa menjadi guru pertama bagi seorang anak. Kita adalah tiang negara. Atikoh menguatkan para penyandang disabilitas agar tetap tegar dan selalu berkreativitas dalam menjalani hidup di tengah keterbatasan fisik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga memadati acara sholawat yang digelar di lapangan Pajarakan Probolinggo, Jawa Timur. Acara bertema Sholawatan Persatuan Indonesia ini dihadiri Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Ratusan warga, tokoh agama dan kiai memadati lokasi acara Sholawat Persatuan Indonesia yang digelar di lapangan Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur Sabtu malam. Acara Sholawat Persatuan Indonesia ini turut dihadiri Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, dan penceramah utama TGB Muhammad Zainul Majdi. 2 Desember lalu, saya ngutip pada waktu itu yang memberikan tausiah, saya rekomendasikan Pak Mahfud jadi Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Bilang begitu beliau. Kenapa? Karena memenuhi 5 syarat sebagai pemimpin. Indonesia masa depan kita, yaitu Indonesia yang bersatu. Bersatu itu di dalam keberbedaan kita. Misalnya, makanya disebut Partai Perindo. Maka kalau kita ingat Allah Ta'ala mboten sari, kita akan hati-hati dalam kehidupan. Tidak akan menzolimi orang, tidak akan merampas hak orang, tidak akan menempuh jalan pintas walaupun melanggar tatanan. Acara ini diselenggarakan bertujuan menjaga persaudaraan dan persatuan di Pilpres 2024. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Bertemu dengan pelaku UMKM di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berjanji akan permudah permodalan pelaku UMKM. Perubahan sistem akan dilakukan agar UMKM dapat naik kelas. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar disambut pelaku UMKM Kudus, Jawa Tengah. Para pelaku UMKM berharap ada permudahan permodalan di bidang UMKM. Caimin pun menyatakan siap mendongkrak investasi besar-besaran di Indonesia serta melakukan perubahan kebijakan permodalan agar tidak ada lagi sebutan ordal. Caimin juga menyempatkan diri melihat hasil UMKM di Kudus, produk makanan dan olahan minuman. Sementara pemirsa, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka melanjutkan kampanyenya ke Pasar Kramajati, Jakarta Timur. Gibran mengecek harga bahan pangan serta silaturahmi ke pedagang pasar. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bersilaturahmi ke para pedagang yang berada di Pasar Induk Kramajati, Jakarta Timur. Gibran juga mengecek ketersediaan sayur dan buah yang ada di Pasar Induk Kramajati. Gibran pun sempat mencicipi buah-buahan seperti melon dan durian. Biar jatuh sama rakyat. Biar jatuh sama rakyat. Ya. Awas. Ini kesini dulu. Pak. Pemirsa, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 6 dari Partai Perindo, Vena Melinda, kembali menyapa warga di Kabupaten Kediri, mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara dan mengajak warga untuk datang ke TPS pada pemilu 2024 mendatang.
Caleg DPR RI Dapil 6 Vena Melinda bersama sejumlah caleg dari Partai Perindo dan Kartini Perindo menggelar senam sehat bersama dengan ibu-ibu dan kaum perempuan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Vena memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak para perempuan dalam berbangsa dan bernegara. Alhamdulillah, MC-nya mana dari ya? dulu Halo, kita pengennya itu pemimpin dari banyak perempuan. Terima kasih sayang-sayangku. Dari Vena Melinda ini mewakili kami dari perempuan. Jadi mengkampanyekan yang namanya sosialisasi untuk pemilu tanggal 14 Februari, aku pendekatannya selalu dengan senam. Kenapa? Karena buat aku senam itu bahasa yang universal, kita senang-senang, dan sekali lagi alhamdulillah mereka banyak yang masih ingat karena aku pernah mengabdikan diri menjadi anggota DPR RI. Caleg DPR RI Dapil Jatim 6 ini menekankan pentingnya suara perempuan pada pemilu sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan bangsa. Ajakan untuk agar tidak golput dan pencoblosan nanti tanggal 14 Februari. Alhamdulillah semangat kebutuhan rakyat dapat membantu lah. Sementara di kawasan Simpang 5 Gumul, Vena Melinda menyapa para tukang beca yang sedang mangkal. Selain mensosialisasikan program Partai Perindo dan visi misi Ganjar Pranowo Mahfud MD, caleg nomor urut 1 ini juga mendengar aspirasi tukang beca yang akan diperjuangkan nanti di parlemen. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi akhir pekan hari ini. Saya Angelika DF Agam, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.